Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu adalah sistem peribadatan bangsa Quraisy ya, sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy ini telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif yang artinya adalah benar dan lurus. Karena itulah sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab ya. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan ya, penambahan dan juga pengurangan ya yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudianlah muncullah berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuhlah menjadi penyembah berhala ya, yang dibawa oleh Amr bin Luwai al-Khuzai. Kemudian beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab yaitu sebelum datangnya agama Islam itu, yang pertama yaitu adalah ada yang menyembah malaikat ya, di antara bangsa Arab yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat ya. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan ya. Kemudian ada yang menyembah jin, ruh dan hantu ya. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin dan leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Kemudian ada yang menyembah binatang-binatang ya. Yang dimaksud binatang-binatang adalah ada yang menyembah bintang-bintang ya. Yang dimaksud dengan bintang-bintang ini adalah matahari, bulan, bintang dan gemerlap cahayanya pada malam hari. Nah, mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh dengan Tuhan untuk mengatur alam ini. Nah, kemudian juga menyembah berhala ya. Sebagian bangsa Arab itu menyembah berhala ataupun arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan juga logam yang mereka buat sendiri dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Kemudian agama Yahudi dan Nasrani ya, Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab itu tahun 1891 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir dan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan agama Nasrani yaitu masuk di Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Nah, agama Nasrani inilah berkembang di Jazirah Arab ya, karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi ya. Nah, sebelum Islam, orang-orang Quraisy ini juga banyak percaya pada tahayul ya, antara lain yang pertama yaitu adalah di dalam setiap perut itu ada ular. Nah, perasaan lapar timbul itu karena ular menggigit usus manusia ya. Kemudian ada juga yang kedua, mereka bisa menggunakan cincin dari tembaga ataupun besi dengan keyakinan untuk menambahkan kekuatan ya. Kemudian juga yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing ya. Ya, baik, selanjutnya keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, yaitu pertama, di samping bangsa Arab itu sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi ya, yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia ya. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Nah, dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Nah, tata sosial bangsa Arab sebelum Islam itu terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Nah, moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut dengan
kaum zahiliyah ya, yang bodoh, yaitu berjudi, minum minuman keras yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan tak jarang ya mereka itu merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antara suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itulah mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Nah, di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkemanusiaan itulah adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Nah, dalam bidang bahasa dan seni ya, orang-orang Arab ini pada masa sebelum Islam itu sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya ya. Syair-syair mereka sangat banyak dan lingkungan mereka itu seorang penyair yang sangat dihormati ya. Tiap tahun ya di pasar itu UKA diadakannya deklamasi sajak ya yang sangat luas. Selain UKAS masih ada juga pasar menjadikan tempat perkumpulan para penyair, yaitu pasar Mazin, Nah dan Zulamaza ya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina ataupun sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Nah, salah satu alat publisistik yang amat luas lapangannya yaitu kithabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato, nah, dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Nah, para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair ya. Nah, salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis ya. Nah, ataupun nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak ya, bertanding pidato ataupun tukar menukar berita dan lain sebagainya. Nah, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang terdiri di samping Ka'bah sebagai sebagian dari nadwah mereka, itulah begitu seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan, memberikan definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah ini, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Penjelasan singkat mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam ya, jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.